Filipina, yaitu negara tetangga Indonesia, pernah dijajah oleh Spanyol kurang lebih 333 tahun, dari tahun 1565 hingga 1898. Filipina pertama kali ditemukan oleh ekspedisi Ferdinand Magellan pada tanggal 15 Maret 1521. Namun ekspedisi tersebut gagal dan kemudian dilanjutkan kembali oleh Miguel Lopez dan berhasil mendirikan pemukiman pertama di Cebu pada 1565, serta pada 1571 Miguel Lopez mendirikan pemukiman di Manila. Alasan kenapa Spanyol menjajah Filipina saat itu adalah yang pertama, jalur rempah-rempah di Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani yang otomatis Spanyol harus mencari alternatif lain. Selain itu juga Spanyol punya 3 ambisi, yaitu 3G. Yang pertama, glory, yaitu kejayaan. Gold, yang berarti kekayaan, serta gospel, yaitu menyebarkan agama Katolik. Selain kedua hal itu, Spanyol juga menjadikan Filipina sebagai tempat strategis untuk berdagang dengan Cina karena Filipina lebih dekat dengan Cina secara lokasi. Selama penjajahan Spanyol, Filipina dijadikan tempat berdagang yang dinamakan Manila Galleon selama 250 tahun dari 1565 sampai 1815, yang dimana Filipina dijadikan tempat titik temu barang-barang dari Tiongkok dan juga barang-barang dari Meksiko. Dan itu yang hanya mendapatkan keuntungan adalah Spanyol itu sendiri. Selanjutnya, nama Filipina. Nama Filipina sendiri itu diberikan oleh salah satu penjelajah dari Spanyol. Nama asli Filipina yaitu Las Islas Filipina, yang diberikan oleh salah satu penjelajah dari Spanyol untuk menghormati Raja Philip II dari Spanyol. Selanjutnya, strategi apa yang dipakai Spanyol untuk menguasai Filipina? Yang pertama adalah teknologi militer. Saat itu, Spanyol menggunakan senjata api ataupun musket dan juga meriam dalam bertempur. Selain menggunakan teknologi militer, Spanyol juga memanfaatkan teknik divide et impera, di mana mengadu domba kerajaan kecil satu sama lain. Dua penting selama masa penjajahan di Filipina. Perang Makatan pada 1521, yang mana saat itu Ferdinand Magellan memaksa suku Makatan untuk membayar upeti kepada Ferdinand Magellan. Namun kepala suku Makatan saat itu yang bernama Lapu-Lapu menolak dengan keras. Hasilnya adalah terjadinya pertempuran Makatan, di mana suku Makatan berjumlah 1.500 dengan peralatan senjata sederhana seperti bambu runcing dan juga kapak melawan 49 orang yang dipimpin oleh Ferdinand Magellan dan bertempur. Pertempuran ini dimenangkan oleh suku Makatan dan juga terbunuhnya Ferdinand Magellan, serta sisa pasukan dari Ferdinand Magellan mundur secara perlahan. Selanjutnya adalah revolusi bersenjata pada tahun 1896. Organisasi rahasia yang bernama Katipunan yang dipimpin oleh Andreas Bonifacio melakukan revolusi bersenjata dengan berperang dengan Spanyol. Operasi tersebut dilakukan karena kelelahannya rakyat Filipina atas penjajahan Spanyol di tanah Filipina.
Selanjutnya adalah penyerahan Filipina kepada Amerika Serikat. Saat itu Amerika Serikat mengintervensi kebijakan luar negerinya Spanyol yang berakibat beberapa jajahan Spanyol memerdekakan dirinya sendiri dan juga ada yang dibeli oleh Amerika Serikat. Salah satunya adalah Filipina. Dibeli oleh Amerika Serikat dengan harga 20 juta dolar pada 1898 dan juga tercantum dalam Traktat Paris 1898 yang mengakhiri periode penjajahan Spanyol di tanah Filipina, dan Filipina berganti tangan penjajahan, yaitu Amerika Serikat. Pada tahun 1898, saat terjadi kekosongan pemerintahan, saat itu ada satu tokoh yang bernama Emilio Aguinaldo melakukan proklamasi negara Filipina untuk pertama kalinya pada tanggal 12 Juni 1898. Di saat itu dikumandangkan lagu kemerdekaan dan juga bendera Filipina untuk pertama kalinya. Namun sayangnya proklamasi kemerdekaan itu tidak diakui secara internasional dan juga Amerika Serikat. Kemerdekaan dan juga bendera Filipina untuk pertama kalinya. Namun sayangnya proklamasi kemerdekaan itu tidak diakui secara internasional dan juga Amerika Serikat. Setahun setelahnya pada 1899 terjadi penjajahan baru, namun dipelopori oleh Amerika Serikat dan berlangsung sekitar 40 tahunan, yang dimana saat itu Amerika Serikat ingin menjadikan Filipina sebagai negara persemakmuran. Walaupun begitu, rakyat Filipina tidak diberikan kebebasan. Selanjutnya adalah pada tahun 1942 berganti ke Jepang. Pada periode masa pendudukan Jepang yang hanya berlangsung dari tahun 1942 hingga 1945, ini merupakan periode kelamnya negara Filipina karena terjadi banyak tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Akhirnya Jepang kalah Perang Dunia II dan juga dibebaskannya negara Filipina yang dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur. Selanjutnya adalah saat periode kemerdekaan penuh, yaitu pada 4 Juli 1946 yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada negara Filipina dan diakui secara internasional adalah pada 4 Juli 1946. Namun, tanggal kemerdekaan Filipina diubah oleh Presiden Diosdado Macapagal, yang dimana kemerdekaan Filipina tanggalnya disesuaikan pada kemerdekaan pertama, yaitu pada tanggal 12 Juni. Selanjutnya adalah beberapa tokoh di balik kemerdekaan Filipina. Yang pertama adalah Bapak Jose Rizal. Beliau adalah seorang intelektual dan juga penulis dari novel Noli Me Tangere, yaitu tulisan-tulisan beliau adalah mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Spanyol di tanah Filipina. Selanjutnya adalah Andreas Bonifacio. Dia adalah bapak revolusi Filipina pertama karena membangun sebuah organisasi katipunan dan juga melakukan revolusi Filipina untuk pertama kalinya. Selanjutnya adalah Emilio Aguinaldo, yaitu bapak presiden pertama dari Filipina, yang dimana dia melakukan proklamasi kemerdekaan Filipina pada tanggal 12 Juni 1898 dan juga mengibarkan bendera Filipina untuk pertama kalinya. Selanjutnya Apolinario Mabini, yaitu Perdana Menteri pertama Filipina sekaligus penasehat dari Aguinaldo. Beliau adalah orang Filipina
yang mendapatkan julukan Bapak Hukum Filipina karena merancang perhukuman Filipina untuk pertama kalinya. Dan selanjutnya adalah Manuel Quezon, yaitu Bapak Presiden secara resmi pertama Filipina, yang dimana dia adalah presiden pertama setelah dimerdekakannya Filipina pada tahun 1946. Dia adalah orang yang sangat jago untuk berdiplomasi dan melakukan lobbying ke orang-orang Amerika saat itu. Segitu saja penjelasan dari saya. Bila ada yang ingin ditambahkan ataupun dikritik dan juga saran, boleh dicantumkan di kolom section. Terima kasih.